terkontaminasi. Mempunyai komitmen untuk sesegera mungkin bisa menangani permasalahan ini dalam rangka untuk melindungi untuk kesehatan masyarakat. Istilahnya kita nggak tahu apa yang namanya radioaktif itu kan, nggak tahu penyakitnya apa, terpapar atau enggaknya kan nggak tahu, orang belum ada penjelasan dari pihak kesehatan kita. Tapi saya dikasih obat. Kita berangkat dari rumah ke puskesmas langsung ke sini, nggak pulang lagi ke rumah. Pulang lagi ke rumah, nggak boleh. Kecamatan Cikande di Kabupaten Serang, Provinsi Banten mendadak jadi pusat perhatian karena temuan radioaktif cesium di lingkungan warga. Sejumlah warga bahkan diduga terpapar radiasi cesium tak hanya tempat tinggal mereka. Namun radioaktif adalah istilah yang asing bagi mereka. Benda yang tak bisa mereka lihat tetapi diinformasikan sangat berbahaya bagi kesehatan mereka. Eli Sanjaya, warga desa Bandung, Kabupaten Serang, Banten, kini hanya bisa berdiam diri di rumah setelah di-PHK dari pabrik peleburan besi Juli lalu. Saat kami temui, ia mengaku masih sehat dan bugar. Usianya pun masih produktif, 45 tahun. Sejak 2023, ia bekerja sebagai operator cetak besi di PT Peter Metal Technology di kawasan industri modern Cikande. Itu saya kerja di PMT itu selama 1,5 tahun. Ya, jadi saya jadi operator bagian nuang di situ. Eli menyebut pabrik tempatnya bekerja menggunakan bahan baku dari besi bekas. Digunakan kita di lebur, disatuin di lebur. Itu gaji saya itu di situ tuh 140 per hari. Namun, bahan baku besi bekas makin sulit didapatkan hingga pabrik terpaksa berhenti beroperasi. Eli pun dipecat dari pekerjaannya. Itu berhenti karena alasannya kehabisan bahan baku stainlessnya. Bahan baku stainless. Ya, stainlessnya dan juga itu ekspornya yang mahal. Makanya saya nanya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah gambaran situasi yang dialami Eli. 2 bulan setelah dipecat, ia dihubungi bersama 30 lebih mantan pekerja PT PMT lainnya. Eli diminta menjalani cek kesehatan di Puskesmas Cikande. Mereka diduga terpapar radiasi cesium dari pabrik tempat mereka bekerja. 30 lebih lah karyawan. Cuman saya doang yang datang sama teman-teman itu cuma 6 orang. Saya diperiksa nih badan, semua badan dideteksi itu, diambil darah saya tuh, diambil gitu, dicek. Eli menjalani pemeriksaan darah sebanyak 2 kali. Namun dari 2 kali pemeriksaan darah itu, Eli tak mendapat pemberitahuan hasilnya sama sekali. Hasilnya nggak dikasih tahu. Jadi istilah lab darahnya itu, apakah istilahnya kalau seandainya negatif, apakah positif gitu ya? Terpapar atau enggaknya kan nggak tahu. Orang belum ada penjelasan dari pihak kesehatan. Eli mengaku bingung ketika dokter di puskesmas menjelaskan tentang paparan radioaktif cesium kepadanya. Eli bahkan menganggap paparan radioaktif sama dengan penyakit yang disebabkan bakteri.
Kan saya nggak ngerti apa sih radioaktif, kata saya Pak, gitu kan. Intinya mah dia itu ngejelasinnya ke tubuh kita itu efeknya katanya batuk apa gitu, apa namanya lah, kayak semacam penyakit apa sih kurang tahu ya. Meski demikian, Eli bersikeras masih sehat, terlepas dari ada atau tidaknya paparan radiasi. Orang karyawan juga pada sehat semua aja, nggak ada yang misalkan terpapar kena radioaktif gitu kan, nggak ada. Jadi semua pada sehat. Udahlah radioaktif istilahnya udah nggak diadain lah. Jadi kita intinya pengen sehat semua orang nih gitu. Ya istilahnya kita nggak tahu apa yang namanya radioaktif itu kan, nggak tahu penyakitnya apa. Tak hanya tes kesehatan yang harus dijalani, Satgas Penanganan Radiasi Cesium 137 di Cikande juga mendatangi rumah Eli. Satu persatu barang-barang dan ruangan di rumah Eli diperiksa. Ada beberapa barang yang diambil karena dideteksi terpapar radiasi. Di rumah Ada yang kena itu celana saya, yang tinggi katanya tuh peci sama celana lagi kaos. oh, itu barang-barang itu emang pernah ke pabrik? Pernah dipakai ke pabrik. Peci juga? Peci mah enggak lah. Usai didatangi Satgas, nyatanya rumah Eli tidak dipasangi garis polisi untuk kepentingan dekontaminasi atau penghilangan radiasi cesium. Paparan radiasi tidak hanya menimpa Eli, Syaban, dan Basi, warga kampung Barengkok di kawasan pabrik Cikande, kini harus rela meninggalkan sementara rumah mereka karena berstatus zona merah paparan radiasi. Pasangan suami istri ini dievakuasi dari rumah mereka sebagai prosedur penanganan cesium 137. Selain mereka, 18 kepala keluarga lainnya juga dievakuasi dari rumah masing-masing. Itu sih dikasih tahu juga, dikarenakan katanya radioaktif ini berbahaya untuk kesehatan juga. Makanya untuk warga setempat harus direlokasikan, harus disterilkan dulu tempatnya, seperti itu. Ketika dievakuasi, keluarga Syaban harus menjalani serangkaian prosedur dengan anggota Satuan Tugas Penanganan Cesium 137. Mereka juga menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Puskesmas tes kesehatan. Tes ini gula sama ambil darah. Langsung dikasih tahu hasilnya. Ya paling secara lisan aja. Dikarenakan udah cek kesehatan, saya nggak apa-apa, sehat. Namun setelah pemeriksaan, mereka langsung dibawa ke tempat relokasi, alih-alih dipulangkan ke rumah masing-masing. Di tempat relokasi, mereka hanya membawa pakaian yang mereka gunakan saat evakuasi. Pas kita berangkat dari rumah ke puskesmas langsung ke sini. Nggak pulang lagi ke rumah. Pulang lagi ke rumah, nggak boleh. Kita dari kampung itu, dari rumah cuman bawa baju yang dipakai nempel aja. Pasangan suami istri ini kini menetap di rumah kontrakan yang dibayarkan Satgas Penanganan Cesium 137. Syaban, seorang petugas keamanan di kawasan industri modern Cikande, masih bisa bekerja. Pendapatan mereka berkurang karena kini istrinya tidak bisa berjualan sayur di tempat penampungan sementara. Kalau jualan sehari itu ngambil ini genjernya paling dapat 100.000. Namun, keluarga kecil ini masih bisa bertahan di kondisi baru yang tak menentu. Bantuan dari pemerintah kerap datang untuk menyokong mereka selama proses dekontaminasi radiasi cesium berjalan. Kasur dipasangin. Ya alhamdulillah sih sembako sudah pada datang semua. Keluarga Syaban juga dijanjikan proses relokasi akan berlangsung sementara. Ya untuk pemerintah sih mengatakan kalau misalkan mau balik lagi nunggu steril dulu. Masalah pengecekan ya paling lama itu 1 bulan, paling cepat itu bangsa 2 mingguan lah. Ancaman senyap
zat radioaktif sempat membuat keluarga Syaban cemas. Sementara Syaban dan Basi memiliki pengetahuan yang minim terkait radiasi. Untuk radioaktif sih dengar-dengar mah katanya virus yang gimana gitu kan, bahaya untuk kesehatan juga katanya kan, dengar-dengar mah. Kebingungan warga terkait paparan radiasi di kawasan industri Cikande juga ikut dirasakan mereka yang bermukim di dekat pabrik PT PMT. Paling dari pagar perusahaan itu ke rumah warga paling antara 10 sampai 15 meter lah. Zat radioaktif cesium-137 yang radiasinya mencemari wilayah Cikande pertama kali ditemukan di pabrik peleburan baja PT Peter Metal Technology atau PT PMT yang terletak di kawasan industri modern Cikande. Dari penelitian Satgas Penanganan Cesium-137, pabrik yang menghasilkan berbagai produk logam itu menjadi sumber cemaran radiasi cesium di Cikande. Pabrik tersebut disegel pemerintah pasca penemuan zat radioaktif, meski sebelumnya telah berhenti beroperasi karena kesulitan bahan baku. Dari pabrik peleburan baja, cemaran radioaktif menyebar ke kawasan industri hingga kawasan permukiman melalui limbah padat peleburan logam. Oleh sebagian warga, limbah peleburan logam dari PT PMT dimanfaatkan sebagai material uruk. Beberapa lokasi, ada 12 lokasi yang kami temukan itu, ya, di luar yang ada di pabrik, ya. Kami menemukan tingkat radiasi tinggi itu berasal daripada slag, limbah-limbah dari peleburan logam yang digunakan untuk material uruk. Dan ini beradanya adalah tidak menyebar, hanya spot-spot tertentu. Berbagai lokasi cemaran radioaktif kemudian dipilah berdasarkan tingkat paparan. Ya, karena BIN menetapkan zona merah maupun kuning, kemudian ditetapkan melalui keputusan Menteri LHA, ya, zona-zona yang ada. Jadi kita akan fokus menangani masyarakat-masyarakat yang berada di zona merah. Kampung Combrang di Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande, tampak tenang seperti biasa. Heboh cemaran radioaktif seolah tak terasa di sini. Padahal jarak kampung ini hanya belasan meter dari PT Peter Metal Technology yang menjadi sumber cemaran radioaktif di Cikande. Warga Kampung Combrang tidak ada yang direlokasi. Kalau Satgas sih kayaknya belum ke sini, Mas. Diperiksa sih enggak, tapi tadi udah dicek. Kan dia bawa alatnya, tapi katanya alhamdulillah sih enggak ada radioaktifnya. Dari penelusuran Satgas Penanganan Cesium-137, tidak ada tingkat radiasi tinggi di Kampung Combrang. Perlu kami jelaskan bahwa saat kami melakukan langkah-langkah, ya, mitigasi maupun dekontaminasi, kan kami melakukan survei tingkat radiasi yang terjadi. Di lokasi yang tadi disebutkan, ya, kami melihat tidak ada tingkat radiasi yang tinggi. Roy berdalih, zat radioaktif cesium lebih mudah tersebar melalui limbah padat dibandingkan melalui udara. Ini yang diduga menjadi alasan Kampung Combrang memiliki paparan rendah meski hanya berjarak belasan meter dari sumber radioaktif. Sementara di Kampung Barengkok yang berjarak 3 km dari pabrik PT PMT, warga harus diungsikan. Di Kampung Barengkok, limbah padat dari PT PMT diduga dimanfaatkan warga untuk urugan dan kebutuhan lainnya. Cesium-137, unsur radioaktif yang mencemari Cikande, tidak dihasilkan secara natural di alam. Zat ini merupakan hasil produk reaktor nuklir. Entah itu di reaktor nuklir atau ledakan percobaan nuklir gitu, seperti Hiroshima Nagasaki zaman dulu. Akibat berbagai aktivitas nuklir tersebut, Cesium-137 tersebar di mana-mana, terutama di biota laut dalam kadar yang kecil.
Dan itu terakumulasi cesium itu sampai sekarang gitu ya. Dan itu menyebar di seluruh dunia, dan Indonesia pun secara natural di mana-mana itu ada cesium. Sebenarnya walaupun dengan kadar yang sangat kecil. Dampak kesehatan akan muncul apabila seseorang terpapar cesium-137 atau zat radioaktif lainnya dengan kadar di atas ambang toleransi tubuh, mulai dari gejala ringan seperti mual hingga menderita kanker. Apapun yang berlebihan itu berbahaya. Jadi emang efeknya kalau misalkan berlebihan pada tubuh kita akan mengalami tadi berbagai macam gejala gitu. Cesium-137 juga dibutuhkan untuk keperluan industri, salah satunya industri logam. Misalnya pabrik baja, itu dipakai untuk mengukur ketebalan baja. Jadi supaya bajanya itu rata gitu, itu disinar pakai radiasi, kemudian ketahuan tebalnya berapa ini. Paparan radiasi zat radioaktif yang membahayakan kesehatan bisa dihilangkan melalui proses dekontaminasi. Prosesnya mulai dari memindahkan material sumber radiasi hingga mengisolasinya hingga radiasinya hilang. Setiap zat radioaktif memiliki waktu yang berbeda-beda hingga radiasinya hilang yang disebut waktu paruh. Untuk cesium-137, waktu paruhnya adalah 30 tahun. Nah, dekontaminasi bagaimana? Di-scrap biasanya tanahnya itu. Di-scrap. Itu digali sampai dengan kita menemukan aktivitas yang sesuai dengan syarat berpeten. Udah, setelah itu biasanya boleh jadi kita timbun lagi dengan tanah segar. Kalau sudah bersih gitu ya, timbun lagi dengan tanah segar atau disementasi di atasnya. Kalau itu memang untuk tujuan tertentu. Hingga kini, asal-muasal zat cesium-137 yang ditemukan di pabrik peleburan logam PT PMT masih jadi misteri. Karena kan radiasi itu tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Jadi ya nggak ada yang tahu kalau di situ ada radiasi. Tidak ada apa-apanya gitu. Indera kita nggak bisa nangkap gitu. Heboh paparan radioaktif di Cikande bermula dari munculnya peringatan Amerika Serikat yang menemukan paparan cesium-137 pada produk ekspor udang beku asal Indonesia. Produk udang tersebut berasal dari salah satu pabrik yang terletak di kawasan industri modern Cikande. Tapi FDA-nya Amerika, dia nggak mau tahu karena itu ada anomali. Udang beku itu harusnya tidak ada radiasinya. Bagaimana bisa paparan zat radioaktif cesium muncul dari produk makanan beku? Mengapa paparan ini tidak terdeteksi di dalam negeri? Nah, ini kecolongan namanya. Jadi ya memang pengawasannya kurang ketat di situ. Heboh cemaran radioaktif cesium di Cikande berawal dari peringatan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat yang menemukan jejak radioaktif pada produk udang beku asal Indonesia Agustus 2025. Meski masih di bawah ambang batas aman, radiasi tersebut dinilai berisiko hingga BPOM Amerika Serikat merekomendasikan agar produk udang beku tersebut ditarik dari pasaran. Menindaklanjuti temuan BPOM Amerika Serikat, pertengahan September, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan Cesium-137 untuk menelusuri sumber cemaran dan mengatasi dampaknya. Pelacakan radiasi yang dilakukan Satgas menemukan sumber paparan mengarah pada sebuah pabrik pengolahan logam yang berjarak 3 km dari lokasi pabrik udang beku di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang. Satgas yang terdiri atas jumlah instansi juga menemukan lokasi di Kecamatan Cikande terkontaminasi radiasi cesium-137.
Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia menduga adanya kelalaian dalam pengawasan paparan radiasi pada barang yang keluar dan masuk di pintu perbatasan. Nah, ini kecolongan namanya. Jadi ya memang pengawasannya kurang ketat di situ. Di pelabuhan laut, pelabuhan udara yang harusnya itu bagian dari bea cukai. Untuk mengawasi lalu lintas bahan radioaktif, sejumlah pelabuhan di Indonesia yang menjadi pintu masuk dilengkapi dengan alat monitor zat radioaktif atau Radiation Portal Monitor. Namun, tidak semua pelabuhan dipasangi alat ini. Itu harus dipasangin seperti itu, dan itu sudah. Cuman oleh yang diserai tugas untuk memonitor tiap harinya itu, ya kemungkinan itu bea cukai. Dalam kasus udang beku dari Cikande, pakar nuklir Arnold menduga ada kelalaian prosedur saat udang melintas di pelabuhan. Apakah saat itu mesinnya dimatikan, apa orangnya yang oknumnya itu yang ngasih izin barang masuk walaupun ada radiasinya gitu kan, kemungkinan juga itu kan. Nah itu yang harus diselesaikan secara hukum menurut saya. Karena itu menurut saya itu sudah kriminal. Arnold menilai penegakan hukum dalam pengawasan bahan radioaktif perlu diperbaiki. 99% itu siap. Bapeten dengan regulasinya, dengan perizinannya, dengan pengawasannya. Itu udah oke. Cuman masalahnya ada oknum-oknum yang masih suka melanggar. Nah itu yang nggak ada cara lain kecuali penegakan hukum. Pihak Bea Cukai mengeklaim Radiation Portal Monitoring atau RPM telah dioperasikan di lapangan. Pengawasan dengan alat RPM diakui tidak menghambat kelancaran arus barang. Alat ini bekerja dengan mendeteksi radiasi dari kendaraan atau kontainer yang memuat barang. Sebenarnya dalam rangka pengawasan yang tidak mengganggu barang. Arti tidak mengganggu itu sebenarnya dia bisa lewat secara otomatis. Dan dia tidak perlu tidak perlu harus membuka kontainer. Ya, jadi ini sebenarnya sangat membantu. Ini akan menguatkan pengawasan tanpa mengganggu kelancaran arus barang. Ya, non intrusif lah itu ya. Jadi dia tidak ada intercept untuk menahan atau membuka barang. Dengan dilakukan pemindaian di RPM itu yang mungkin nggak lama ya, itu cuma mungkin hitungannya detik sebenarnya. Bea Cukai berdalih, kapasitas petugas di lapangan masih harus ditingkatkan, termasuk koordinasi penanganan jika suatu barang terdeteksi memiliki paparan radiasi. Nah, dengan Bapeten cukup menarik. Sebenarnya bagaimana Bapeten bisa mengedukasi kami, ya artinya kami yang di lapangan ya, untuk bisa membaca atau mengartikan apa angka-angka yang tertera dalam RPM. Berarti yang kemarin itu karena ada miss komunikasi atau gimana? Saya kira mungkin kalau hal ini saya belum bisa melihatnya, dan tapi ini menjadi concern kita semua untuk memperbaiki sistem prosedur yang ada. Kalau dibilang pemerintah gagap menangani ini, Bapak setuju nggak sih? Tentu saja ini pelajaran berharga bagi kita ya, bahwa seharusnya memang kasus ini tidak terjadi. Tapi ini sudah terjadi dan tentu saja kita harus melakukan langkah-langkah semacam melakukan corrective measures ya, langkah-langkah untuk mengkoreksi situasi ini. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV.